Merangkul ketidaksempurnaan kita dan bisa menjadi rentan secara emosional adalah kekuatan, bukan kelemahan. Penting untuk diingat bahwa tidak apa-apa untuk menjadi sempurna dan menjadi tidak sempurna itulah yang membuat kita menjadi manusia. Dengan menerima kekurangan kita, kita dapat memimpin sebuah kehidupan yang lebih autentik dan memuaskan, penuh dengan kasih sayang diri, kegembiraan, dan hubungan yang bermakna dengan orang lain. Tidak apa-apa untuk tidak menjadi sempurna, karena ketidaksempurnaan itulah yang membuat kita menjadi unik dan itu hal yang manusiawi. The Gift of Imperfection adalah sebuah buku yang ditulis oleh Brené Brown, seorang profesor riset dan penulis buku terlaris di New York Times. Dalam buku ini, Brown mengeksplorasi konsep kerentanan dan hubungannya dengan emosi, pikiran, dan pengalaman kita. Dia berbagi wawasan dan temuan penelitiannya sendiri tentang masalah ini dan memberikan panduan praktis bagi pembaca untuk menerima ketidaksempurnaan mereka dan menjalani kehidupan yang lebih autentik. Buku ini berfokus pada 10 pedoman yang membantu pembaca memupuk rasa berharga, termasuk melatih mencintai diri, mengembangkan rasa syukur, dan belajar menerima ketidakpastian. Secara keseluruhan, The Gift of Imperfection adalah buku yang inspiratif yang mendorong pembaca untuk menjadi diri mereka yang sebenarnya dan menerima ketidaksempurnaan mereka sebagai kualitas unik yang membuat mereka menjadi diri mereka sendiri. Apa bagian yang paling menarik dari buku ini? Itu tergantung pada pembaca individu, pengalaman dan perspektif pribadi mereka. Namun, ada beberapa yang menjadi paling populer dan berpengaruh dalam The Gift of Imperfection, karya Brené Brown. Yang pertama adalah konsep menumbuhkan belas kasih kepada diri, dengan ini kita bisa menerima ketidaksempurnaan. Banyak orang menemukan pedoman ini sangat menarik karena menantang norma budaya kritik diri dan perfeksionisme, dan menawarkan perspektif baru tentang bagaimana berhubungan dengan diri sendiri. Dengan belajar memperlakukan diri sendiri dengan kasih sayang, kita dapat mengembangkan penerimaan dan ketahanan diri yang lebih besar, yang dapat mengarah pada peningkatan kesejahteraan dan kepuasan hidup secara keseluruhan. Di sini mari kita bahas terlebih dahulu mengenai budaya kritik diri dan perfeksionisme. Perfeksionisme bukanlah hal yang sama dengan berjuang untuk keunggulan. Bukan untuk menjadi diri yang terbaik. Perfeksionisme bukan tentang pencapaian dan pertumbuhan yang sehat. Perfeksionisme adalah kepercayaan bahwa jika kita hidup sempurna, tampak sempurna, dan bertindak sempurna, kita dapat meminimalkan atau menghindari rasa sakit dari disalahkan, dihakimi, dan malu. Perfeksionis adalah perisai. Perfeksionisme adalah perisai atau pelindung diri seberat 20 ton yang kita bawa kemana-mana dan berpikir itu akan melindungi kita. Padahal sebenarnya itu adalah hal yang benar-benar mencegah kita untuk lari dan terbang dalam artian tumbuh dan berkembang. Perfeksionisme bukanlah karakteristik positif, melainkan penghalang untuk manusia menjadi tumbuh dan berkembang. Dengan mengenali dampak negatif perfeksionisme, penulis mendorong pembaca untuk membiarkan pergi dari harapan dan tekanan yang tidak realistis untuk menjadi sempurna, dan alih-alih fokus pada upaya untuk mencapai keunggulan dengan cara yang sehat dan berorientasi pada pertumbuhan. Dengan merangkul gagasan bahwa perfeksionisme bukanlah persyaratan untuk sukses atau kebahagiaan, individu dapat melepaskan kritik diri yang terus-menerus dan menilai diri yang negatif yang sering menyertai kecenderungan perfeksionis. Hal ini pada gilirannya memungkinkan mereka untuk hadir secara autentik dalam hidup mereka untuk meraih kegembiraan dan kepuasan yang lebih besar dalam hidup. Hal menarik kedua, yaitu menumbuhkan keautentikan. Menjalani kehidupan yang autentik berarti memilih menjadi jujur. Memilih untuk memperbolehkan orang lain melihat diri kita yang sesungguhnya. Hidup sesuai dengan nilai, keyakinan, dan pengalaman kita, hidup yang apa adanya, tidak dibuat-buat atau tidak memaksakan diri di luar kemampuan, menjadi diri kita yang sebenarnya. Itu melibatkan penerimaan ketidaksempurnaan seseorang dan bersikap jujur dan tulus, baik dengan diri sendiri maupun dengan orang lain. Kehidupan autentik dibangun atas dasar kesadaran diri, penerimaan diri, dan kasih sayang diri.
Itu membutuhkan pelepasan keinginan untuk menyesuaikan diri dengan harapan masyarakat dan sebaliknya, merangkul kualitas dan individualitas unik seseorang. Hal menarik ketiga yaitu mengenai kerentanan. Kerentanan sama dengan kerapuhan. Dalam The Gift of Imperfection, Brené Brown mendefinisikan kerentanan sebagai tempat lahirnya cinta, kepemilikan, kegembiraan, keberanian, empati, dan kreativitas. Kerentanan adalah kesediaan untuk mengekspos diri kita secara emosional dan terbuka terhadap kemungkinan penolakan atau sakit hati. Brown berpendapat bahwa kerentanan adalah komponen penting dari kehidupan, karena memungkinkan kita untuk membentuk hubungan yang jujur, membangun kepercayaan, dan terlibat dalam pengalaman yang bermakna. Pada saat yang sama, kerentanan juga sering dilihat sebagai sumber ketakutan dan ketidaknyamanan, karena membuat kita berisiko disakiti atau ditolak. Namun, menurut Brown, imbalan dari kerentanan jauh lebih besar daripada risikonya. Jadi, dari ketiga hal menarik di atas yang dibahas di buku ini, mereka saling berpengaruh. Ketika kita mau menerima kerapuhan, mau mengakui kerapuhan, maka kita bisa melepaskan perfeksionisme, rasa ingin menjadi sempurna dan menerima ketidaksempurnaan kita. Dan kemudian pada akhirnya kita bisa menjalani hidup yang sesuai dengan diri kita yang sesungguhnya. Kesimpulan dari buku ini, menurut Brené Brown penting untuk merangkul ketidaksempurnaan dan menerapkan kerentanan emosional seseorang untuk menjalani kehidupan yang lebih memuaskan. Buku ini juga mendorong para pembaca untuk lebih banyak bersyukur, mempraktikkan belas kasihan diri, merangkul diri mereka yang sebenarnya atau menjadi diri mereka sendiri, dan bersikap baik dan lembut terhadap diri mereka sendiri, bahkan saat menghadapi kegagalan atau kekecewaan. Tidak ada orang yang benar-benar sempurna. Setiap orang memiliki kekurangan, kelemahan, dan ketidaksempurnaan. Mencoba untuk memenuhi standar kesempurnaan yang tidak realistis bukan hanya tidak mungkin, tetapi juga dapat merusak kesejahteraan seseorang. Merangkul ketidaksempurnaan dan belajar menerima diri sendiri apa adanya adalah cara hidup yang jauh lebih sehat dan memuaskan. Demikian pembahasan kita kali ini. Sampai jumpa lagi di pembahasan buku-buku selanjutnya. Terima kasih sudah menonton video ini.